Mudah-mudahan Ibu selalu sehat-sehat ya. Dan pada pagi hari ini kami meminta waktu untuk mewawancara Ibu berkaitan dengan tugas kami, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 31 calon guru penggerak, di mana kami ingin memperoleh ilmu atau gambaran berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bernilai baik. Mohon maaf kami minta waktunya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Saya yakin Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 4 Babat ini punya permasalahan itu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya di sekolah ini, tentunya ada beberapa kasus, dan itu juga termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Tentunya dari pengalaman saya itu, bagaimana saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Dilema etika itu bagaimana kasus itu sama-sama berkepentingan atau benar, ya, sama-sama benar. Tapi kalau yang rujukan moral itu bagaimana kasus itu sudah jelas ada yang salah dan ada yang benar. Jadi pertama tentunya saya harus bisa mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut. Jadi kita masukkan ke dilema etika atau yang rujukan moral. Terus begini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang itu ada masalah, ada kasus. Kita harus mengidentifikasi kasus itu, ya. Dan ternyata kalau kasus itu tadi dengan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, tentunya kita harus mengidentifikasi mana dari dua kasus itu yang dampaknya atau kebajikannya, nilai kebajikannya lebih tinggi. Tapi tidak saya langsung yang mengambil keputusan, tetap kasus-kasus ini saya kolaborasi, saya komunikasikan dengan stakeholder, kita identifikasi, kita amati, kita pelajari, sehingga nantinya pada saat pengambilan keputusan oleh kepala sekolah itu benar-benar kasus tersebut tidak salah dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan orang lain. Berikutnya,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dari permasalahan yang ada, prosedur yang Ibu lakukan? Ya, jadi setiap ada kasus tentunya ini harus dipelajari dulu, tidak bisa kita langsung memutuskan. Ya, jadi kita menganalisis dulu permasalahan yang terjadi, kemudian kita komunikasi, kita pendekatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan selanjutnya baru kita komunikasikan, kita kolaborasi dengan stakeholder sekolah. Jadi kita sampaikan ada kasus seperti ini, nah kita minta pendapat dari beberapa stakeholder yang tentunya berhubungan dengan kasus yang ada. Nah selanjutnya baru kita mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan itu juga perlu adanya fakta-faktanya, kemudian uji benar salahnya, nilai imbasnya, nilai kebajikannya itu juga kita identifikasi dengan baik, ya, dengan beberapa solusi mungkin, ya, kita pilih dari beberapa solusi dan kita lakukan juga refleksi dari keputusan yang nantinya kita ambil bersama. Itu saya kira itu yang bisa kita. Kemudian hal-hal yang selama ini menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kira-kira hal apa yang selama ini menurut Ibu dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu? Ya, seperti tadi bahwa keputusan yang kita ambil itu tidak hanya berdasarkan dari keputusan pimpinan atau kepala sekolah, tapi keputusan yang diambil sudah hasil dari kolaborasi, koordinasi dengan stakeholder, dan di mana keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru. Jadi benar-benar yang nantinya keputusan itu dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi saya kira itu, jadi tidak keputusan yang mendesak, mendadak, tapi keputusan yang sudah melalui langkah-langkah atau prosedur tadi. Kemudian dalam menyelesaikan masalah, kira-kira Ibu ini memiliki jadwal tersendiri atau bagaimana dalam menyikapi atau menyelesaikan terhadap suatu kasus atau masalah? Ya, jadi sebelumnya memang untuk mengambil keputusan itu ada beberapa tantangan juga, ya. Jadi ada benturan, bagaimana kita benturan dengan kepentingan pribadi, benturan dengan orang lain. Makanya tadi saya katakan bahwa mengambil keputusan itu dari suatu kasus kita tidak bisa langsung memutuskan satu hari itu. Tapi ini juga kita tidak bisa memastikan seperti itu. Jadi tidak terjadwal karena memang kasus itu kan datangnya juga tiba-tiba. Kalau memang kasus itu bisa kita selesaikan dalam satu hari itu juga, ya kita selesaikan satu hari itu juga. Tapi kalau memang harus ada beberapa hal yang diambil untuk mengambil keputusan itu, misalnya kita perlu informasi dari pihak luar atau pihak lain, tentunya membutuhkan waktu, tapi itu tidak dijadwalkan. Kita menyesuaikan saja, ya, kita sifatnya insidental, menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan itu, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat. Ya. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya dalam pengambilan keputusan itu adalah sebuah tantangan bagi seorang kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan, di mana keputusan itu harus betul-betul diputuskan, dipertimbangkan demi kebaikan, untuk kebaikan yang menerima masalah atau kebaikan bagi semua pihak dengan baik. Kemudian
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada selama ini di sekolah itu? Ya, tentunya tadi dalam menghadapi satu kasus itu kepala sekolah tidak bisa sendiri dalam memutuskan, walaupun pimpinan yang berhak untuk mengambil keputusan. Tapi dasar untuk mengambil keputusan itu kita perlu stakeholder, kita mungkin perlu narasumber yang lain. Kalau memang itu berhubungan dengan pihak luar, ya kita perlu apa istilahnya pendapat, ya kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain kalau memang itu berhubungan dengan kasus yang kita hadapi pada saat itu. Jadi tentunya sangat-sangat membantu dalam kepala sekolah untuk mengambil keputusan, itu juga perlu dari pendapat dari orang lain. Ya. Baik Bu, jadi intinya bahwa untuk mempermudah dan membantu ibu dalam mengambil keputusan memang dibutuhkan dukungan dari semua pihak dan kolaborasi dalam rangka mempermudah untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian dari hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang selama ini ibu dapatkan atau pengalaman ibu dalam hal mengambil keputusan terutama dilema etika? Ya. Nah, ya jadi untuk menghadapi dilema etika, kasus-kasus dilema etika itu memang banyak sekali tantangannya. Ya, tantangannya misalnya kepentingan pribadi, kepentingan kita harus memikirkan kepentingan orang banyak juga, kemudian juga benturan-benturan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Tentunya ternyata dalam menghadapi kasus itu kita harus menganalisis dulu, itu yang penting. Jadi kita harus benar-benar menganalisis dan tahu betul permasalahan yang ada itu. Kemudian juga untuk mengambil satu keputusan, kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tetap harus kolaborasi dengan stakeholder, koordinasi, mungkin dengan kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu memberikan pendapat tentang kasus tersebut, sehingga keputusan atau kasus yang kita hadapi itu sudah kita ambil keputusannya tidak akan menimbulkan masalah yang baru, dan juga keputusan itu nantinya bisa mewadahi atau mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan orang banyak. Ya, jadi tidak merugikan orang lain, tapi juga tidak merugikan pada pihak-pihak tertentu juga. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu, sudah mencepatkan waktu untuk kami wawancarai, dan intinya bahwa setiap pengambilan keputusan paling tidak menimbulkan masalah, tidak merugikan semua pihak, dan sama-sama saling menerima, dan utamanya adalah dalam pengambilan keputusan kita harus melibatkan dari berbagai pihak utama yang berkepentingan dalam masalah tersebut, dan insya Allah permasalahan akan kita tangani secara baik-baik. Saya kira itu saja Bu yang dapat kami sampaikan. Kami wawancara dengan Ibu, terima kasih untuk waktunya, dan saya kira sudah cukup.